Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Sandafa dari kelas Fibonacci. Jadi pada kesempatan kali ini untuk program Mastery, untuk ujian praktek domain computer vision sendiri, saya akan menjelaskan terkait tugas yang telah diberikan, yaitu terkait labeling atau image data. Di sini judulnya image dataset labeling menggunakan using mobile net model, atau labeling dataset gambar menggunakan model mobile net. Nah, jadi labeling dataset gambar ini juga merupakan proses penting dalam pembelajaran mesin atau machine learning, di mana setiap gambar nanti dalam dataset perlu diberi label atau tag sesuai dengan konten gambar, atau mungkin lebih tepatnya ini klasifikasi ya. Hal ini dapat memungkinkan mesin untuk mengenali dan memindahkan objek dalam gambar serta membuat prediksi yang lebih akurat. Nah, MobileNet itu adalah salah satu contoh arsitektur atau model dari neural network yang digunakan untuk klasifikasi gambar dengan keunggulan yang ringan dan cepat. Nah, proses labeling dataset gambar menggunakan model MobileNet melibatkan pemrosesan gambar atau image processing menggunakan model MobileNet tadi untuk mengekstraksi fitur-fitur dari gambar dan kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan fitur-fitur yang telah mengalami extraction tadi ya. Nah, dengan menggunakan model MobileNet, labeling dataset gambar, proses tersebut dapat dilakukan secara otomatis dan akurat dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode manual. Bayangkan ya, seberapa lamanya jika menggunakan metode manual gitu, apabila data yang terdiri pun sangat banyak. Selanjutnya adalah rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah apa yang saya angkat adalah yang pertama, bagaimana cara melakukan labeling dataset gambar dengan menggunakan model MobileNet secara efektif dan efisien. Yang kedua, keunggulan dari penggunaan model MobileNet sendiri dalam proses labeling dataset gambar, dan juga bagaimana tantangan yang dihadapi dalam proses labeling dataset gambar menggunakan model MobileNet dan bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Oke, selanjutnya adalah dataset yang digunakan pada ujian praktek kali ini adalah dataset for animal classification yang dapat diakses melalui link berikut ya, pada link Kaggle. Nah, datanya sendiri terdiri dari 3 file, yaitu data train yang berisi dari 2800 gambar dari 4 jenis hewan, ada horse, cat, dog, and deer. Nah, setelah itu ada satu folder data test yang berisi 729 gambar. Yang ketiga ada satu file CSV sample_submission untuk labelingnya nanti. Ini berkaitan dari data 3 file dalam dataset tersebut. Ini ada hubungan dengan variabel yang digunakan, yaitu nanti untuk pemodelan sendiri itu nanti menggunakan train data yang akan dibagi menjadi data latih dan data validasi untuk menghitung keakuratan dari model MobileNet nanti. Setelah itu, gambar-gambar pada data test atau folder yang kedua itu nanti akan digunakan untuk pelabelan, yang dia akan dilabeli dan dimasukkan ke dalam file CSV sebagai bentuk file submissionnya pada Kaggle. Nah, jadi untuk tugasnya sendiri memang kita harus mengerjakan pada Kaggle sehingga nanti kita bisa tahu berapa skornya, seberapa baik sih model yang kita buat gitu. Yang pertama dari pengaturan awal atau setupnya, di sini mengimport beberapa library yang penting untuk diimport atau penting untuk digunakan nantinya, dan juga di sini untuk mengakses setiap file. Di sini kita gunakan for untuk mengakses directory pada datasetnya sehingga kita dapat mengakses semua filenya, mengakses semua file gambarnya. Setelah kita berhasil mengakses tadi, kita buat menjadi data frame, di mana di sini ada datanya akan dibuat menjadi dictionary dan nanti akan diakses sehingga nanti untuk kelasnya sendiri nanti akan terdiri dari 4, yaitu horse, dog, cat, dan deer dengan jumlah sampel sekian ya, 600, 900, 100, dan 600 untuk setiap kelasnya. Nah, dari data frame ini kita coba visualisasi ya untuk mencari tahu berapa sebaran tiap kelasnya berdasarkan jumlah sampelnya. Dan di sini presentasinya pun sudah terlihat gitu ya. Untuk horse dan deer memiliki jumlah yang sama 21,4%. Untuk cat sendiri dia punya 25% dari keseluruhan total data, dan gambar dog sendiri atau gambar anjing sendiri sebesar 32,1% dari keseluruhan keseluruhan data. Oke, selanjutnya adalah
visualisasi datanya secara random ya. Jadi ini kita ambil datanya secara random dan juga terdapat tag-nya untuk kita coba ngecek apakah datanya sudah bisa terbaca atau tidak. Selanjutnya kita lakukan split data, yaitu kita bagi menjadi pada train data itu kita bagi dia menjadi data latih dan data validasi pada folder train data ya. Lalu kita juga lakukan tuning, di mana di sini saya lakukan sedikit modifikasi pada image size dan batch size-nya, sehingga nanti saat saya define sendiri di sini, maka nanti saya bisa lakukan modifikasi nantinya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, setelah itu di sini ada generator juga yang dimana kita untuk normalisasi, kita rescale, lalu ada beberapa parameter juga, dan juga kita split untuk validasinya menjadi 20% dari keseluruhan train data, sehingga sisanya 80%-nya itu akan masuk ke train data. Nah, pembagiannya sendiri itu sebagai berikut. Jadi untuk train datanya ditemukan 2240 gambar pada 4 kelas, dan validasi datanya 560 gambar pada 4 kelas. Selanjutnya untuk modelingnya sendiri, tadi sudah saya sebutkan bahwa MobileNet itu merupakan arsitektur yang cukup ringan dan cepat dalam penggunaannya ya, untuk klasifikasi atau labeling. Nah, sehingga cocok pada perangkat mobile atau aplikasi dengan sumber daya terbatas. Model MobileNet ini terdiri dari beberapa layer convolution yang dilatih menggunakan dataset gambar untuk melakukan klasifikasi. Nah, di sini adalah perancangan arsitekturnya sendiri, di mana ada pooling layer menggunakan global average pooling, ada flatten layer, ada dropout layer, dan dense layer. Terdiri dari 4 ya, yang dimana 3 awalnya dia menggunakan ReLU activation dan memiliki nilai 1024, 512, dan 256 secara berturut. Dan yang terakhir untuk outputnya sendiri, dense outputnya itu dia sebanyak 4 karena sesuai dengan jumlah kelasnya ya, dan menggunakan activation sigmoid untuk klasifikasi. Oke, lalu kita tentukan untuk optimizer dan loss functionnya. Di sini saya pisahkan juga, saya define sendiri untuk optimizernya untuk dapat dilakukan modifikasi. Kita bisa pakai SGD, pakai ADAM, atau pakai yang lain. Di sini saya pakai SGD dengan learning rate 0,0005. Dan summary dari datanya sebesar ini. Didapat setiap layernya berapa param, berapa keluaran bentuk keluarannya, dan juga di sini ada total param, trainable params, dan non trainable params yang bisa kita lihat sendiri di sini ya. Oke, next adalah kita train model dengan melakukan pengulangan menggunakan epoch. Di sini saya define sendiri sehingga nanti bisa saya coba-coba untuk mengubah. Di sini saya menggunakan 50 kali perulangan. Kenapa? Karena saat coba dengan nilai yang cukup, yang bisa dibilang lebih sedikit ya, contohnya mungkin 10 atau berapa, misalnya 10 di sini. Di sini saja 10 itu baru mencapai nilai 0,76 sekian ya, 0,7603, sehingga kurang baik ya, sehingga perlu dilakukan penambahan lebih banyak lagi, sehingga saya mendapatkan hasil yang cukup baik itu pada perulangan sebanyak 50 kali. Selanjutnya adalah terkait evaluasi pada modelnya. Dilihat pada grafik itu dia appropriate fitting ya, dia cukup bagus untuk per epochnya gitu, untuk setiap perulangannya itu bagus. Dan untuk akurasinya sendiri pada akhirnya didapat 0,95. Nah, selanjutnya untuk hasilnya ini skor Kaggle yang saya dapat itu mencapai 0,96707. Lalu untuk akurasi modelnya mencapai 98% setelah dicoba pada data validasinya, pada data validasi berikut. Oke. Sehingga pada pertanggal 26 Maret 2023 pukul 23 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, pada leaderboard saya mendapatkan peringkat 90 ya. 90 setelah melakukan 11 kali submit notebook. Jadi cukup banyak variasi yang saya dapatkan, variasi yang saya buat
modifikasi untuk mendapatkan hasil yang sekarang mungkin bisa dibilang lebih baik dari versi yang sudah saya buat sebelumnya. Kesimpulannya sendiri yang saya dapat, jadi penggunaan model MobileNet ini menghasilkan keluaran yang efektif dan efisien, meliputi dari beberapa langkah. Yang pastinya tadi kita menggunakan pre-trained model ya, kita dari library Crush sendiri untuk mengakses MobileNet, mengakses arsitektur dari MobileNet, dilanjutkan dengan melakukan tuning parameter yang nantinya bisa kita modifikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dan juga penggunaan generator juga yang digunakan untuk menyesuaikan model sehingga dapat meningkatkan akurasi model dengan cepat dan efisien. Yang tidak kalah penting nih, Kaggle telah menyediakan fitur di mana kita bisa melakukan run program dengan menggunakan bantuan GPU. Di sini sendiri saya menggunakan GPU P100 dengan runtime selama 3519,3 second. Bayangkan kalau kita nggak pakai GPU, pasti akan lebih lama lagi. Keunggulannya sendiri untuk penggunaan model MobileNet ini, itu yang pertama dia ringkas dan efisien ya. Sudah banyak saya mention di awal bahwa arsitektur dari MobileNet ini memang dirancang untuk kecepatan dan efisiensi tinggi. Meski dilihat sendiri dari saat kita build modelnya cukup ringan ya untuk arsitektur yang bisa dibawakan gitu. Nah, untuk penggunaannya sendiri cukup mudah karena memang banyak digunakan untuk permasalahan CV pada umumnya pada image labeling ini ya terkhusus. Nah, dikarenakan juga model pre-trainednya ini yang bisa kita akses pada berbagai platform deep learning sehingga penggunanya lebih mudah pastinya. Nah, tantangan yang dihadapi pastinya yang pertama adalah variasi dataset, karena saat dataset itu terlalu homogen ya, dan di saat model nanti dihadapkan pada unseen data yang didapat dan dia lihat, maka akan tidak bisa melabeli atau mengklasifikasikan gambar gitu, sedikit kurang baik ya dalam pengklasifikasiannya. Jadi perlu adanya variasi yang lebih beragam agar model dapat belajar mengklasifikasikan gambar dengan lebih baik lagi. Dan juga untuk tantangan lainnya adalah overfitting. Dan jika model-model MobileNet telah disesuaikan dengan data latih yang spesifik, kinerja model itu menjadi buruk saat dihadapkan ke gambar yang berbeda atau yang didapatkan dia lihat sebelumnya. Perlu adanya normalisasi seperti dropout dan juga penyesuaian learning rate ya yang tepat. Dan mungkin untuk terkait variasi dataset ya, mungkin saran yang bisa digunakan untuk menjawab tantangan tersebut adalah menggunakan data augmentasi gitu. Jadi kita bisa melakukan perluasan atau kita bisa memperbanyak variasi pada dataset dan mungkin melakukan rescale, crop atau flip gitu ya. Jadi itu akan membuat model memiliki data yang lebih banyak, memiliki pengalaman lebih banyak, sehingga klasifikasinya nanti dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk ujian praktek computer vision program AMS pada kali ini. Sekian dari saya, Abdullah Sandafa dari kelas Fibonacci. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.